Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang perkalian dan pembagian berbagai pecahan. Nah, sebelum kita ke sana, kita terlebih dahulu belajar menyederhanakan pecahan. Ini kemarin sudah kita belajar di penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi ini saja akan ulang sedikit di sini supaya kalian ingat. Nah, caranya sama, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Oke, contohnya yang pertama 16/48. Nah, bagaimana caranya? 16 dan 48 sama-sama dibagi dengan 4. 16 bagi 4, 4. 48 dibagi 4, 12. Nah, 4 dan 12 ini belum sederhana, jadi ini harus kita sederhanakan lagi. Maka 4 dan 12 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Maka hasilnya 1/3. Atau boleh juga menggunakan cara seperti ini. Nah, 16 dan 48 sama-sama dibagi 16. Nah, gini, 48 dibagi 16 kan bisa. Maka sama-sama dibagi 16. 16 bagi 16, 1. 48 bagi 16, 3. Nah, hasilnya sama. Mau pakai cara yang di atas dengan membagi dengan perlahan-lahan boleh, langsung dengan angka yang besar juga boleh, hasilnya sama. Tapi lebih bagusnya pakai yang di bawah saja ya, jadi cepat mengerjakannya. Lalu contoh yang berikutnya 70/1400. Nah, caranya jika pembagian 0 dengan 0 ini dicoret. Jadi mencoretnya harus berpasangan. Jika yang di atas 0-nya 1 yang dicoret, maka yang di bawah juga 1. Jadi sisa 7/140. Maka ini kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 140 dibagi 7, 20. Jadi 1/20 adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, jadi bisa ya, caranya yaitu membagi pembilang yang bagian atas dengan penyebut yang bagian bawah dengan angka yang sama. Oke, kita langsung ke perkalian pecahan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam mengerjakannya. Yang pertama yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Jika soalnya itu bukan pecahan biasa, maka harus diubah jadi pecahan biasa. Lalu berikutnya disederhanakan. Nah, seperti yang tadi, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Lalu langkah yang ketiga, kalau sudah disederhanakan, maka kita kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Lalu yang terakhir adalah lihat di bagian hasilnya. Jika pembilang atau yang bagian atas itu lebih dari penyebut yang bagian bawah, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Nah, seperti ini. Jika hasilnya seperti ini contohnya, yang di atas 9 itu lebih dari 4, maka diubah jadi pecahan campuran. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh perkalian pecahan. Nah, di sini ada pecahan campuran dan ada desimal. Jadi dua bentuk ini harus kita ubah jadi pecahan biasa. Oke. Langkah yang pertama mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran mengubah menjadi pecahan biasa yaitu bawah atau dari penyebutnya. Bawah kali samping, lalu ditambah atas.
4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian penyebutnya tetap 4. Jadi 1/4 itu pecahan biasanya yaitu 5/4. Kemudian pecahan desimal 0,6. Nah, langkah yang pertama, tulis angkanya 6 di bagian atas atau di bagian pembilangnya. Lalu penyebutnya, karena ini satu angka di belakang koma, maka per 10. Maka kita tulis 1/4 kita ubah menjadi 5/4. 0,6 kita ubah menjadi 6/10. Langkah yang kedua, sederhanakan, yaitu kita coret atau kita bagi bagian atas dengan bagian bawah. Yang mana yang kita coret? Ya, 5 dan 10 sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Kemudian 6 dengan 4 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Atau 6 dengan 2 ini juga boleh ya. Sama saja, 6 dengan 4 boleh, 6 dengan 2 ini juga boleh. Nanti hasilnya sama. Kemudian langkah yang ketiga, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut kali penyebut. Berarti ini pembilangnya 1 kali 3, penyebutnya 2 kali 2, sama dengan 3/4. Jadi hasilnya 3/4. Lalu contoh yang kedua. Nah, di sini ada pecahan biasa, ada desimal, dan ada persen. Yang kita ubah adalah ini, dua bentuk ini. 3,3 menjadi 33/10 karena satu angka di belakang koma, jadi per 10. Persen artinya per 100, maka 50% diubah menjadi 50/100. Lalu 2/3 kita tulis karena ini pecahan biasa. Kemudian desimal kita ubah menjadi 33/10. 50%-nya kita ubah menjadi 50/100. Kemudian kita sederhanakan. Nah, di sini ada pembagian 0 dengan 0. Ini kita coret. Nah, kemudian kita bagi 5 dengan 10 sama-sama dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Kemudian 2 dengan 10. 2 dengan 2 ini juga boleh ya, sama saja. Nanti hasilnya juga sama. Oke, 2 dibagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Kemudian 33 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 33 dibagi 3, 11. 3 dibagi 3, 1. Maka untuk pembilangnya 1 kali 11 kali 1. Penyebutnya 1 kali 5 kali 2. Jadi hasilnya 11/10. Nah, jika pembilang lebih dari penyebut, maka ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Ini caranya seperti minggu lalu. Nah, kita cari dulu 10. Ini yang bagian bawah, bagian penyebut. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11. Nah, 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. Mana yang mendekati 11? Ya, 10 kali 1. Maka 1 letakkan di atas sebagai hasil. Kita kalikan ulang, 10 kali 1 sama dengan 10. Maka ada sisanya, sisa 1. Jadi hasilnya 1 taruh di depan, sisanya taruh di atas, lalu penyebutnya tetap 10. Jadi hasilnya sama dengan 1/10. Lalu kita ke pembagian pecahan. Nah, langkahnya sama seperti perkalian pecahan, hanya saja di sini yang membedakan yaitu di langkah kedua. Nah, kita harus mengubah tanda bagi dan pecahan di belakang tanda bagi itu kebalikannya. Berarti tanda bagi nanti
menjadi tanda kali. Lalu pecahannya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1. Nah, 24/5 bagi 2,8 kali 22/25. Ini kita ubah dulu dua bentuk ini menjadi pecahan biasa. Nah, kalau yang ini berarti 5 kali 2 10 tambah 4 14. Maka 14/5 dibagi 2,8 berubah menjadi 28/10 karena satu angka di belakang koma, dikali 22/25. Kemudian langkah yang kedua, kita tandai dulu yang ada tanda baginya. Nah, ini kita tandai yang ada tanda baginya. Kenapa? Karena ini akan kita balik. Tanda bagi menjadi kali, kemudian pecahannya kita balik. Yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Lalu dikali 22/25. Langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Kita bagi bagian atas dengan yang di bawah dengan angka yang sama. 14 dan 28 sama-sama dibagi 14. 14 bagi 14, 1. 28 dibagi 14, 2. Kemudian 22 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 22 dibagi 2, 11. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 10 dengan 25. Kalau kalian mau membagi 10 dengan 5 juga boleh, nanti hasilnya sama. Oke, kita bagi 10 dengan 25 sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Apakah ada lagi yang bisa dibagi? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita kalikan. Pembilangnya berarti sama dengan 1 kali 2 kali 11. Penyebutnya 5 kali 1 kali 5. 1 kali 2 kali 11, 22. Yang di bawahnya 25. Jadi inilah hasilnya. Contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Ini yang harus kita ubah adalah persen dan desimal. Nah, di sini desimalnya ada dua angka di belakang koma ya. Oke, kita mengubah yang ini dulu. Persen 35% menjadi 35/100. Nah, yang ini menjadi 125/100. Kenapa per 100? Karena dua angka di belakang koma. Maka 7/16-nya tetap dibagi 35%-nya menjadi 35/100. Lalu 1,25 berubah menjadi 125/100. Kemudian ini pecahan biasanya tetap. Lalu kita tandai dulu yang ada tanda baginya. Nih, kita balik. Tanda bagi menjadi kali. 35 yang di atas menjadi di bawah. Yang di bawah jadi di atas. Lalu dikali 125/100. Langkah berikutnya kita coret. Nah, 7 dan 35 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 5. Kemudian 100 dan 100 sama-sama dibagi 100. 1, ini juga 1. Kemudian ada lagi 125 dan 5 sama-sama dibagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 1 kali 1 kali 25 per 16 kali 1 kali 1. Hasilnya 25/16. Nah, karena pembilangnya lebih dari penyebut, maka ini kita ubah jadi pecahan campuran. Pertama, kita tulis dulu 16-nya. Kemudian 16 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25. 16 kali 1, 16. 16 kali 2, 32. Mana yang mendekati 25? Ya, 16 kali 1. Nah, 16 kali 1, 16. Maka sisanya
letakkan di atas. 25 dikurang 16 sisa 9. Jadi hasilnya adalah 1/9/16. Nah, jangan lupa dicatat di buku catatan. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, bisa bertanya langsung dengan Ustazah. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.